di saat pandemi ini ya. Jadi, apa sih diabetes? Nah, ini dia. Diabetes merupakan sebuah penyakit kronis yang ditandai dengan ciri-ciri berupa tingginya kadar gula darah, kadar gula di dalam darah. Jadi gini, kita makan, glukosa yang kita makan dari misalkan sumber energi kita adalah nasi, roti, mie, gandum, gula, minum, teh manis, dan lain-lain itu semua, itu mengandung gula yang akan kita pecah buat energi. Waduh, kalau saya tanya satu molekul itu dipecah jadi berapa ATP, masih ingat nggak dulu? Skip ya. Oke, nah gula di dalam darah itu memang untuk kita bekerja, beraktivitas supaya bisa menggerakkan otot-otot dan lain-lain. Berikut juga otak. Otak juga rakus akan glukosa. Begitu gula di dalam darah turun, otak biasanya shutdown, pingsan. Ya. Kemudian kalau tidak normal, gulanya di dalam darah terlalu banyak, tidak bisa diangkat dan disimpan atau dibuang atau digunakan, itu namanya diabetes. Kenapa? Karena gulanya di dalam darah itu kondisinya tinggi. Ada dua tipe, Bapak Ibu. Tipe diabetes itu yang pertama adalah tubuh tidak dapat memproduksi hormon insulin, sehingga dari lahir pastinya memang pankreasnya tidak bekerja. Sehingga dari lahir ada gangguan produksi insulin. Jadi memang dari kecil akan ketahuan ada gejalanya dan dari kecil substitusi insulin yang diberikan secara suntik. Kalau yang tipe 2 itu tidak dari kecil. Ini lebih ke arah lifestyle, gaya hidup, terjadi kerusakan dari sel-sel pankreas tubuh. Jadi udah dewasa, mungkin dari umur 10, 12, 14 itu baru ketahuan ada gejala. Kenapa gula di dalam darah tinggi? Ya, insulin dapat diproduksi, kadang normal, kadang kurang jumlahnya, tetapi sel-sel tubuh kurang sensitif sehingga tidak bisa menggunakannya secara optimal. Jadi memang insulinnya ada, bisa jumlahnya kurang, bisa memang jumlahnya ada tapi tidak dapat diambil pompanya untuk ini. Yang ketiga adalah memang insulinnya tidak bekerja. Ya, ada 3 penyebabnya. Next. Nah, biasanya pasien-pasien diabetes ini ya kalau tipe 1 itu suntik insulin secara rutin dari lahir atau dari sejak terdiagnosis ya. Sedangkan pengobatan diabetes yang tipe 2 lebih bervariasi. Contohnya kalau orangnya terlalu gemuk, turunin berat badan sesuai dengan berat badan yang ideal. Atau mengkonsumsi obat agar tubuh itu dirangsang untuk memproduksi kadar insulin kalau insulinnya rendah. Atau menurunkan kadar gula darah yang ada di dalam tubuh. Jadi kalau kita makan, gula darahnya terlalu tinggi, gula darahnya tidak berkeliaran sembarangan di dalam tubuh, tapi diusahakan bisa dikeluarkan dari dalam tubuh. Jadi ada obat-obatannya juga. Next. Nah, saat pandemi, kenapa dibahas? Penderita diabetes itu termasuk kelompok rentan, ya, yang mudah terkena infeksi virus corona. Ya, next. Diabetes ini ya menduduki peringkat kedua setelah darah tinggi, setelah hipertensi. Ini datanya sebagai penyakit penyerta atau komorbid terbanyak pada kasus infeksi corona. Yang pertama juara satunya adalah darah tinggi, hipertensi. Yang kedua adalah diabetes. Yang ketiga, keempat nanti ada gagal ginjal dan lain-lain ya. Tingkat gula darah yang tinggi, yang gampang naik atau turun itu meningkatkan risiko komplikasi dari COVID. Jadi bagi penderita diabetes terus terinfeksi, waduh makin rusak lagi. Gitu ya. Next. Gula darah yang tidak terkontrol ya, tinggi, naik, turun, tidak terkontrol itu dan infeksi virus itu meningkatkan proses peradangan di dalam tubuh. Jadi peradangan yang terjadi tidak dapat diatasi oleh sel-sel tubuh sehingga kondisi peradangannya makin berat, makin gawat, makin tidak terkontrol. Sehingga kalau ada penyakit, kondisinya jadi lebih buruk, lebih mudah komplikasi ketimbang yang tidak sakit diabetes ya. Next. Daya tahan tubuh yang turun ya, itu menyebabkan virus itu dapat lebih mudah masuk. Seperti tadi saya sudah katakan bahwa jangankan virus corona, virus bakteri jamur yang lain pun mudah sekali kalau pasien-pasien diabetes ini. Apalagi sekarang saat pandemi, di mana-mana bisa ada virus corona. Sehingga hati-hati ya pada penderita diabetes ini dilaporkan memang nomor 2 tertinggi. Next. Nah, penderita diabetes yang tertular COVID itu gejalanya biasanya lebih berat ketimbang yang tidak diabetes. Ya, tadi sudah tahu alasannya.
Infeksinya semakin berat, maka risiko terganggu seluruh organ tubuh semakin berat, semakin cepat, ya, makin sulit tertangani. Biasanya seperti itu. Next, penderita diabetes yang tertular COVID-19 ini perlu melakukan perawatan sesuai dengan seberapa berat gejala yang dirasakan. Kalau memang gejalanya gejala ringan sedang, mungkin bisa dilakukan pemantauan. Tapi kalau misalnya sudah ada kondisi gejalanya berat, sedang ke arah berat, itu biasanya dilakukan screening dulu, kemudian diketahui statusnya bagaimana, status kesehatannya, kemudian diputuskan apakah ini harus rawat inap atau tidak. Obat-obatan juga, ya, minum air dan obat-obatan yang diresepkan oleh dokter, serta istirahat yang cukup supaya memberikan tubuh untuk regenerasi dan perbaikan, ya, perbaikan sel. Next, penderita diabetes yang terinfeksi virus juga perlu lebih rajin ngecek kadar gula darah. Seperti kita ketahui, dalam satu hari itu harus cek tinggi rendahnya, ya. Jadi ini berhubungan dengan asupan makanan, asupan gula, karbohidrat, sumber energi yang akan dimasukkan ke dalam tubuh. Kalau terlalu tinggi bahaya, terlalu rendah juga bahaya, ya. Next. Nah, gimana cara kita mengadilkan kadar gula darah ini? Itu penting untuk mengurangi risiko terjadinya kematian, ya, pada pasien-pasien diabetes. Jadi memang diabetes ini tidak bisa disembuhkan, hanya saja bisa dikontrol gula darahnya seumur hidup. Jadi udah pasti akan minum obat seumur hidup. Karena terkadang bisa naik, terkadang bisa turun. Yang harus dipastikan adalah kondisinya stabil, meningkatkan sistem imun, ya. Next, nih coba lihat. Cara menjaga kesehatan bagi penderita diabetes saat ini, saat pandemi, jaga kondisi tubuh dengan teratur minum obat. Udah pasti. Konsumsi makanan-makanan sehat dan bergizi sesuai dengan anjuran dokter atau dokter spesialis gizi. Kalau perlu sampai konsultasi, ya. Disiplin menerapkan protokol kesehatan. Ayo, Bapak Ibu yang sudah longgar, walaupun sudah menerima vaksin, tapi tetap dianjurkan sudah menerapkan protokol kesehatan sebagai bagian dari hidup saat ini. Jadi bukan, nanti kalau pandemi udah selesai kita bolehlah. Enggak. Ini sudah protokol normal Bapak Ibu di kehidupan sehari-hari, ya. Jangan pernah bilang capek, lelah, jangan, ya. Jangan lupa olahraga tadi, ya. Cek gula darah secara teratur, biasanya pasien-pasien diabetes di rumah punya sendiri mesin untuk cek gula darah, ya, langsung. Terus jaga konsumsi air yang cukup sesuai dengan anjuran dokter, nanti bisa dihitung kebutuhan cairan dengan dibagi dengan berat badannya, sesuai berat badan. Menyimpan kontak dokter atau tim medis untuk konsultasi berkala, ya, bisa online juga. Segera konsultasi dan periksa ke dokter saat rasakan gejala gula darah meningkat. Begitu juga obat-obatannya tidak boleh putus karena Bapak Ibu memang harus mengontrol, bukan sembuh, ya. Next. Nah, membatasi konsumsi gula, garam, lemak, serta cermati informasi nilai gizi pada tiap kemasan makanan dan minuman yang Bapak konsumsi, ya. Harus dilakukan, harus dicek, khususnya pada masa pandemi seperti ini. Kita nggak ngapa-ngapain, kerja dari rumah, habis itu ngunyah aja gitu. Kurang controllingnya sama konsumsi gulanya. Ya, siapa yang pandemi yang agak melebar ke samping, nggak usah angkat tangan, nggak usah bilang saya. Kira-kira aja. Next. Kemudian pasien-pasien diabetes sebaiknya memilih makanan tinggi serat. Ya, jadi serat ini membantu untuk memperlancar membuang sisa-sisa makanan yang ada di saluran pencernaan Bapak Ibu, ya. Kemudian memperhatikan porsi dan waktu makannya, ya. Ini juga penting. Pasien-pasien diabetes biasanya diedukasi dengan baik, memperhatikan porsi, waktu, kemudian jumlah, ya. Next. Minum air yang cukup sesuai dengan anjuran dokter, ini juga penting, ya, meringankan gejala sekaligus mencegah terjadinya dehidrasi berat saat mengalami gula darah tinggi. Ya, ini penting. Bapak Ibu mah udah tahu lah pasti harus minum air putih setiap hari. Satu hari berapa banyak? Sudah tahu harusnya, ya. Next, mempertahankan gaya hidup sehat nih, ayo. Walaupun kita diam-diam di rumah, tapi konsumsi makanan kita, minuman kita harus tetap sehat, jangan sembarangan, ya. Terutama masa pandemi kayak gini nih, harus perhatikan betul-betul, karena dampaknya pada kesehatan mempengaruhi kekuatan sistem imun tubuh. Kalau yang kita masukkan kurang bergizi atau bahkan tidak bergizi, wah, sayang sekali, ya. Next. Terus, gimana? Bagaimana manfaat air dan inhalasi hidrogen untuk membantu penanganan bagi
penderita diabetes. Bisa nggak, Dok? Coba kita lihat. Ternyata dari jurnal Medical Gas Research 2014 dikatakan bahwa pemberian hidrogen secara inhalasi atau diminum berpotensi sebagai, balik lagi, antioksidan dan antiinflamasi serta anti-apoptosis dalam sel jaringan, sehingga organ-organ tubuh itu bisa dijadikan agen terapeutik terhadap berbagai penyakit. Jadi berbagai macam penyakit itu sering menimbulkan kerusakan di dalam tubuh, dalam sel-sel. Yang sering terjadi di dalam sel adalah proses inflamasi peradangan. Nah, dengan mengkonsumsi hidrogen dari penelitian, baik itu diinhalasi maupun diminum, itu banyak manfaatnya, terutama antioksidan, antiinflamasi. Next. Kemudian, pengobatan hidrogen dapat menghambat aktivitas berlebihan dari sistem kekebalan, ya. Jadi, sistem kekebalan tubuh kita itu ada dua sel, sel T dan sel B. Nah, yang ini bekerjanya untuk memulihkan hilangnya sel T, bagian dari sistem kekebalan tubuh, dan membantu melindungi tubuh dari ancaman infeksi dari luar tubuh, ya. Jurnal Oxidative Medicine Cellular Longevity 2020 tuh, ya. Next, konsumsi air hidrogen dalam jangka panjang, ya, dalam jangka yang panjang dengan dosis yang tinggi dapat membantu meningkatkan pertahanan antioksidan tubuh, Bapak Ibu. Meningkatkan kolesterol baik, menurunkan kolesterol jahat, dan gula darah. Jadi pasien-pasien diabetes biasanya darahnya jadi sulit bergerak, karena gula darah itu mengganggu flow darah. Sedangkan kita tahu darah itu membawa oksigen dan lain-lain. Makanya, kalau kita konsumsi hidrogen, dia akan melebarkan dinding pembuluh darah, melancarkan flow darah. Ya, kolesterolnya juga yang baik ditingkatkan, yang buruk ditangkap. Kalau menimbulkan peradangan, akan direndahkan sistem peradangannya, ya. Next. Kemudian hidrogen bertindak sebagai terapi antioksidan yang teruji memberikan efek metabolik mirip insulin. Nah, ini sudah ada penelitiannya. PLOS ONE 2013 menyatakan bahwa hidrogen itu bisa substitusi mirip seperti insulin, menjadi alternatif terapi untuk insulin pada diabetes mellitus tipe 1. Itu dari 2013 mereka sudah teliti dan sudah laporkan di jurnal. Ya, next. Kemudian hidrogen juga dikatakan bahwa dapat menurunkan kadar glukosa darah, ya, meningkatkan sintesis glikogen hati. Glikogen itu pembentukan glukosa yang disimpan di dalam hati, ya. Jadi glukosa yang bertebaran di dalam darah itu ditangkap dan disimpan sebagai cadangan, ya. Kemudian meningkatkan sensitivitas insulin pada diabetes mellitus tipe 2. Jadi insulinnya ada tapi nggak bisa dipakai. Berarti dia resisten untuk digunakan. Nah, dengan adanya hidrogen, dia meningkatkan sensitivitas. Sensitif, lebih gampang. Begitu ketemu AIDS, langsung digunakan. Gitu ya. Itu ada Jurnal Experimental and Therapeutic Medicine 2020. Next. Kemudian cara kerjanya di dalam tubuh. Ya, ini ya. Baik yang diinhalasi melalui saluran pernafasan, itu masuk ke dalam tubuh. Kemudian yang pencernaan juga, ya, masuk ke dalam sel-sel tubuh. Itu biasanya melalui saluran pencernaan, ya. Molekulnya hidrogen ini amat sangat ringan, jadi bisa masuk ke level selular. Cara inhalasi, hidrogen akan masuk ke rongga paru-paru sampai ke alveoli dan masuk ke dalam pembuluh darah. Dari pembuluh darah dia akan didistribusikan oleh jantung ke seluruh tubuh, Bapak Ibu. Gitu ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya, monggo ya, kita buka sesi tanya jawab sepuas-puasnya gitu, Ibu Ira ya. Ya. Oke. Terima kasih, Dok. Siap. Nah, dokter, jadi ini untuk penderita diabetes yang terkena COVID-19 lah, misalkan dia ternyata dinyatakan positif COVID-19. Nah, tingkat kesembuhan untuk dari COVID-19-nya itu sendiri dibandingkan dengan tidak punya komorbid diabetes, seperti apa sih, Dok, kansnya, Dok? Sebenarnya apakah memang bisa lebih lama gitu karena dia punya komorbid diabetes atau seperti apa, Ya, Dok? biasanya sistem penyembuhannya akan lebih lama, Ibu Ira. Setahu saya dari penelitian beberapa pasien itu dengan adanya penderita diabetes, pasti sistem penyembuhannya akan lebih lama. Kemudian yang harusnya tidak fatal gitu ya, pada penderita diabetes malah jadi fatal gitu. Jadi lebih berat gitu kondisinya karena memang sistem-sistem organnya itu. Jadi gini, diabetes
5 tahun pertama orang menderita diabetes itu biasanya ada target organ, Bapak Ibu. Jadi mungkin pembuluh darahnya sudah mulai rapuh, terus di mata juga kadang-kadang sudah terjadi kerusakan, di jantung, di ginjal gitu. Dalam 10 tahun setelah didiagnosis diabetes, biasanya mulai tuh di otak begini, di ini begini. Jadi memang akan begitu perjalanannya. Nah, sekarang kondisinya katakanlah sudah 7 tahun di diagnosis diabetes, kemudian Ibu Ira tadi mencontohkan terinfeksi virus corona. Nah, penyembuhannya agak lebih sulit, Ibu Ira, gitu. Makanya supaya agak lebih hati-hati dalam uh, beraktivitas, gitu. Soalnya kalau terinfeksi virus corona, biasanya lebih fatal ketimbang yang tanpa diabetes, gitu Ibu Ira. Ya. Nah, ketika treatment-nya sendiri, Dok, untuk penderita diabetes yang terkena infeksi COVID-19 ini, seperti apa, Dok, seharusnya? Ya, Ketika mungkin isolasi mandiri ataupun ketika dalam perawatan di rumah sakit, ya, Pak? ketika pasien terdiagnosis diabetes kemudian terinfeksi virus corona, positif swab PCR-nya, biasanya melakukan identifikasi dulu seberapa jauh si infeksi virus ini ada di dalam tubuh kita. Jadi darahnya diperiksa, profil darahnya, laboratorium. Terus kemudian paru-parunya difoto, foto paru-paru sampai ke CT scan paru-paru. Kemudian dicek lagi profil-profil masa untuk perdarahan dan pembekuan darah. Kemudian gula darahnya. Jadi kalau normal kita tidak masuk ke sana, tapi kalau ada diabetes maka mau tidak mau kita periksa gula darah, profil kolesterol, profil jantungnya, dinding jantungnya, kondisi otaknya. Jadi lebih banyak gitu sebenarnya. Karena memang kita tahu bahwa dengan adanya infeksi corona pada pasien diabetes biasanya lebih fatal. Nah, setelah tahu hasilnya maka kita pilih. Kalau tanpa gejala atau dengan gejala ringan, maka akan isolasi mandiri. Dengan diberikan obat-obatan bisa diminum secara teratur, nanti akan kontrol ulang. Kalau misalkan